Jangan lupa saksikan film Susuk Kutukan Kecantikan tanggal 31 Agustus di bioskop kesayangan kalian. Sekarang lagi promo film Susuk. Betul. Susuk ini tentang apa? Kalau diceritakan kamu, terus udah gitu peranin apa sih di Susuk? Oke, jadi di sini aku berperan sebagai Laras. Laras ini adalah bekerja sebagai PNS. Tapi di cerita ini sebenarnya dia ingin berhenti dari pekerjaannya. Kenapa? Karena adiknya tidak setuju jelas dan ingin memperbaiki hubungannya dengan adiknya dengan berhenti dari pekerjaannya. Dan sebelum berhenti dari pekerjaannya, akhirnya terjadi sebuah kecelakaan. Dan ceritanya start dari situ sebenarnya. Wow, kayaknya seru Betul. banget. Jadi Iya. sesuatu cerita bermula dari malapetaka Yes. dan itu makin intens. Makin naik intens ya. sampai terakhir. Jadi ceritanya dari situ mulai. Genrenya boleh harap ada sisi percintaan gitu. Percintaannya enggak, tapi ini lebih ke gimana ya, hubungan antara adik dan kakak. Oh, ke arah keluarga jadi Yes. penekanannya. Gitu. Jadi disitulah akhirnya mulai terkuak bahwa Laras menggunakan susuk dan ternyata susuk itu yang membuat dia terjebak di antara hidup dan mati. Oh Dan my god. perjalanan ceritanya sampai terakhir seperti itu menceritakan. Jadi kayaknya di situ akan ada banyak adegan intens mengenai susuk dan kalau dibaca-baca emang yang pakai susuk itu susah meninggal, ya betul ya. Ini digambarkan sekali di situ ya. Yes. Terus kalau lihat dari poster ini juga kayaknya kan mengerikan ya sekarang. Itu juga menggambarkan Iya. perjuangan hidup dan mati itu. Sebenarnya karena itu kan, sebenarnya susuk itu bahkan kalau di ronsen sebenarnya kan kelihatan. Oh gitu ya. Jadi itu sebenarnya posternya kan sebelahnya adalah manusia, tapi sebelahnya adalah foto ronsen yang ada susuk. Oh itu foto ronsen. Kita mikirnya itu membusuk perlahan sampai akhirnya separuh gini. Walaupun mungkin bisa diartikan ke situ juga sebenarnya. Ya kalau itu posternya bagus juga ya. Iya, Menarik banget terima untuk kita kasih. ngeliat. Kemudian kita juga udah lihat tuh official trailernya, karena agak takjub gitu ngeliat adegan kamu yang kagetnya luar biasa, terus menjerit-jerit seperti itu pas waktu take adegan itu tuh gimana nih? Mungkin bisa diceritain prosesnya apakah sulit sekali atau cuma one take aja udah jadi? Oke, jadi memang kan kita dalam syuting susuk ini kita persiapannya lumayan panjang tuh, kayak sekitar sebulan dan intens banget. Terus kita lebih ke mencari esensi dari setiap karakternya juga. Jadi ketika bermain sebenarnya aku ngerasa justru ini salah satu karakter yang aku bisa sangat explore dan bermain dengan bebas. Karena aku merasa tidak ada batasan-batasannya kan. Karena sebagai entitas kita bisa ngapain aja. Oh, Gitu. Dan pastinya masih dalam jalur ceritanya. Jadi aku dan beberapa pemain lain itu kayak banyak memberikan penawaran yang malah kayak diterima banget sama saudara aku gitu. Jadi kayak di sana aku ngerasa benar-benar seperti bermain aja, bermain bebas dan menyenangkan sekali proses syutingnya. Jadi capek sih, tapi kayak ada rasa kepuasan sendiri, senang gitu. Nah ini kan termasuk genre yang belum pernah tersentuh sama Hana ya. Yes, betul. Sebelumnya kan drama, terus kemarin sempat yang di film terakhir jadi polisi ya. Iya, Beberapa betul. kali itu Nah. cocok banget ya. Nah sekarang di sini gimana nih, jadi peran yang lemah lembut kah atau agak galak pedas juga? Nah di sini nih yang menurutku lumayan sangat berbeda karena bermain sebagai PSK kan. Dan kebetulan itu dunia yang jauh sekali dari duniaku. Jadi untuk risetnya makanya membutuhkan riset khusus tersendiri untuk bisa mengenal dan punya empati terhadap karakternya kan. Jadi akhirnya aku datang untuk riset ke satu tempat, ke tempat lokalisasi, terus melihat seperti apa kehidupan di sana dan supaya karakternya juga menjadi believable kan. Dan aku tahu seperti apa kehidupannya. Lalu selain itu juga untuk susuknya sendiri aku juga ada riset datang ke tempat susuk, terus seperti apa prosesnya ketika melepaskan, terus orang-orangnya biasanya seperti apa, itu benar-benar berdasarkan riset banget. Jadi kalau nanti ditonton sebenarnya ini ada cerita nyatanya nih gitu, yang aku dengar lalu kita coba godok dan dijadikan inspirasi untuk menjadi sebuah adegan. Jadi ada sisi lemah lembutnya sebagai PSK, tapi mungkin juga ada sisi tegasnya. Sebenarnya justru dia di sini aku merasanya karakter dia itu kuat dan sangat bertanggung jawab dan dia kayak rela mengorbankan dirinya karena sebenarnya dia menjadi PSK itu bukan
bukan keinginan sendiri, tapi memang ada suatu kebutuhan yang harus dia penuhi Keluarga tadi itu ya. untuk adiknya. Karena kita cuman berdua saja sekarang, tinggal berdua, dan dia mau adiknya itu ya, di situ kasih sayangnya terlihat besar sekali karena dia sebenarnya mau adiknya punya kehidupan yang lebih layak. Karena dia yang dia tahu dia tidak punya kemampuan apa-apa dan satu-satunya yang bisa menghidupi dengan cara seperti itu. Dan adiknya memang lebih sukses lah ibaratnya. Sebenarnya masih sekolah, makanya aku pengen kayak di sini adikku sekolah dengan benar, punya kehidupan yang lebih layak gitu. Jadi makanya aku kerja sini. Wah gila tuh, serem banget mengenai keluarga dan pengorbanan seorang kakak. Nah ini ngomong-ngomong, berperan sebagai PSK itu kan harus menjiwai. Kira-kira lepas dari peran ini setelah selesai itu berapa bulan? Itu, nah jadi memang aku sudah punya teknik tersendiri dalam masuk dan keluar karakter, jadi tidak ada kesulitan. Ya paling ada sedikit residunya kayak mungkin karena aku juga ngerasa dengan karakterku ini lumayan attach gitu, jadi lumayan nempel, tapi ketika selesai udah diselesaikan di saat itu juga dan dibantu juga dengan acting coachku, jadi kita punya kayak ritual tersendiri gitu untuk melepaskan. Nggak terlalu lama. Jadi kayak hipnotis gitu. Iya mungkin semacam itu dengan meditasi biasanya kalau aku. Iya. Oke. Acting coachnya bisa disebutkan. Ada namanya Banyu Bening. Mas Banyu Ben. Bening. Iya. Oke. Terus kemudian bisa diceritakan proses waktu akhirnya keterima jadi karakter ini tuh gimana? Di telepon kah atau gimana? Jadi waktu itu sebelum gabung sama project ini memang kebetulan sutradara dan produsernya datang ngajak meeting, ketemu dan langsung diceritain seperti apa ceritanya, dan mereka kayak ngajak aku mudah-mudahan Anda bisa join di project ini. Jadi akhirnya lebih kayak memang dari awal langsung ditawarkan ceritanya, dan aku dari awal udah langsung jatuh cinta juga dengan ceritanya. Walaupun genrenya horor? Iya. Jadi aku memang tidak gimana ya, emang aku belum pernah ambil horor kan. Sebelumnya udah ada sebenarnya tapi belum tayang. Nah, tapi ini adalah kayak ketika aku memutuskan untuk ngambil film horor, sebenarnya aku punya gimana ya, kayak berjanji sama diriku sendiri, asal sebenarnya jangan alergi, tapi kalau ceritanya bagus aku pasti mau ambil. Aku masih open gitu untuk mengambil selama ceritanya bagus. Jadi yang benar-benar menarik aku ke sini adalah ceritanya yang menurutku sangat-sangat kuat. Jadi bukan hanya horor aja, tapi benar-benar kayak yang tadi aku bilang, ini kan sebenarnya susuk ini tuh hal yang sebenarnya dekat dengan kita kan gitu. Jadi sering bahkan bercanda kita juga cantik banget lo pakai susuk ya gitu kan, sebenarnya hal yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, cuman mungkin masih tabu aja untuk dibahas lebih dalam. Kalau faktor sutradaranya atau cast lain ada nggak? Iya, itu juga sebenarnya. Jadi waktu ditawarin sutradaranya Kak Gita, aku memang sudah kenal dan sudah tahu juga karya-karya sebelumnya. Terus produserku juga Mbak Rila, aku sudah pernah bekerja bareng sebelumnya. Mereka sangat-sangat passionate, jadi aku ngerasa wah ini pasti mereka mengerjakan dengan serius. Penulisnya juga Mas Moji juga, ini cerita yang digodok sekian lama, katanya mereka menggodok ini mungkin cukup lama, bertahun-tahun. Jadi aku tahu banget ini bukan cerita yang main-main. Selain itu juga pemain yang pas di awal aku sudah dikasih tahu Jordi itu menjadi salah satu pemain di sini yang udah join, jadi aku pengen banget main sama Jordi lagi karena sebelumnya udah pernah. Jadi kayak ketemu lagi kenapa enggak gitu. Iya. Ya. Semuanya lagi kumpul Iya. jadi satu. Kemudian nih penasaran juga nih, Susuk ini kan berdasarkan cerita nyata, ada nggak teman-teman dekat yang mungkin kira-kira diketahui Mas kayak gitu? Oke. Sebenarnya bukan, ceritanya sih fiksi kan ini sebenarnya, tapi fenomenanya tuh ada gitu sebenarnya. Kalau aku pernah emang dengar beberapa, mungkin bukan teman langsung, tapi kayak temannya teman itu memang aku pernah dengar cerita kalau dia nih sempat susah meninggalnya karena katanya diduga pakai susuk gitu. Jadi itu aku lumayan sering dengar, bahkan dari kecil malah aku ngerasanya. Kayak mungkin dulu waktu masih SMP gitu aku sempat dengar, iya ini katanya Gosip-gosip pas arisan iya, gitu ya. kayak ini kan katanya ini terus pakai susuk gitu. Jadi kayak meninggalnya susah, itu aku lumayan sering dengar.
Jadi udah dapat skripnya bagus, terus pernah dengar juga, jadi makin penasaran aja. Kemudian ini kan lagi zamannya syuting sehat nih. Proses syutingnya apakah syuting sehat atau ada yang survei tahun? Pas sekali. Tak gini, kalau syuting horor memang karena jamnya banyaknya terbalik, jadi kalau capek pasti capek. Kayak aku merasa horor ini berbeda dari film-film genre film yang lain, karena pasti kalau ditanya capek atau enggak pasti karena satu emosinya juga besar-besar semua kan, terus jamnya juga terbalik. Tapi di proses syuting kemarin kita benar-benar dijaga dari jam istirahatnya. Kita benar-benar dipastikan kita istirahat yang cukup, dapat 8 jam minimal, terus dari situ baru kita syuting. Karena di karantina gitu. Nggak, karena kita syutingnya di Jogja. Oh, di Jogja. Jadi cuma ngumpul aja, terus jam kerjanya dibalik aja ya gitu. Karena horor kan malam ya rata-rata. Banyaknya malam. Nah, sekarang kan film horor lagi kayak naik-naik kayak gitu. Iya. Apa sih yang ngebuat Kahana bikin mungkin buat Susuk itu beda dari film-film horor? Film-film horor lainnya. Iya, kayak yang tadi aku sempat sebut juga sebelumnya. Ini isunya itu beneran nyata kan sebenarnya. Ini dan dekat juga dengan kita. Jadi ini akan sangat menarik juga untuk ditonton karena pasti banyak beberapa orang. Aku nanya ke teman-temanku, bahkan kayak yang dokter gitu, oh iya susu itu beneran ada karena di ronsen. Relate gitu. Iya, gue lihat sih gitu, gue ngeliat beneran ada tuh susu. Terus ada juga aku dengar, iya waktu itu tetangga gue susah meninggal gara-gara katanya pakai susu. Jadi mungkin itu, tapi kan belum pernah ada yang mengangkat sebenarnya dijadikan sebuah film. Nah ini tuh kita berani mengangkat itu ceritanya dan mudah-mudahan bisa relate, jadi merasa dekat. Kalau aku ngerasanya ini cerita yang dekat dengan kita juga sebenarnya, ada di sekitaran kita. Jadi itu yang berbeda menurutku. Terus kalau mungkin sebelumnya ini baru pertama kali genre horor. Sebelumnya pernah tapi belum tayang. Kebetulan ini yang pertama kali tayang. Itu ada kesulitan gitu nggak? Buat syutingnya ya. Untuk syutingnya. Jadi memang itu tadi aku bilang juga, horor itu kan pasti jamnya banyaknya terbalik. Jadi itu menjadi kesulitan sendiri. Terus belum lagi ini kan ceritanya tentang dimensi lain kan. Gitu. Jadi mungkin untuk nge-protect diri dari hal-hal yang itu juga itu menjadi challenge tersendiri, dan untungnya memang selama syuting ada yang ngejagain kita. Jadi selama syuting itu aman-aman aja. Aman-aman aja, walaupun ya ada sedikit kejadian aneh, kayak misal tiba-tiba satu hari kita kayak padahal nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba hujan gede kayak badai semalaman penuh, jadi kita nggak bisa syuting gitu, hal-hal yang kayak gitu. Terus sempat juga yang jagain datang nyamperin aku lagi scene yang lumayan berat, itu tiba-tiba datang, Hana banyak-banyak baca, jangan ngelamun ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, iya, makasih. Terus nanti tiba-tiba ada lagi datang yang ngejagain juga, orang yang berbeda, tapi Hana baca, jangan ngelamun ya. Terus dia tiba-tiba kayak, ada apa nih ya? Ada sesuatu kayaknya. Tapi aku sendirinya sih nggak terlalu, karena waktu itu lagi terlalu fokus juga untuk karakter dan adegan, jadi aku nggak merasa rasanya itu. Justru aku jadi berdayakan aja gitu. Oh, waktu proses syutingnya itu mungkin ada ritual gitu nggak, kita biar semuanya aman gitu, ada baca doa? Iya, jadi ada terutama di tempat-tempat yang memang sakral gitu, kita pastiin untuk kayak sebelum syuting biasanya diingetin sama asisten sutradara kita untuk kayak ayo kita semua berdoa dulu, mohon jangan ada yang berbicara kasar atau kotor, terus kita jangan buang sampah sembarangan, kita hormati lingkungannya, itu selalu kita diingatkan supaya, maksudnya kita kan sebenarnya ya kita bersinggungan dengan semuanya, kita saling menghormati aja, jadi selalu diingetin supaya aman. Oke, jangan lupa saksikan film Susuk Kutukan Kecantikan tanggal 31 Agustus di bioskop kesayangan kalian.